Selamat pagi Pak Pascal serta teman-teman sekalian. Saya Julius Andreas beserta Alfred dan Kuadrat pada pagi ini akan mempresentasikan materi yang diberikan oleh Web Almanach pada chapter 9 yang berjudul Performance. Berikut merupakan subchapter apa saja yang akan kami bahas pada Performance yang terdiri dari pertama Introduction, yang kedua Lighthouse Performance Score, yang ketiga Core Web Vitals, yang keempat metrik penting lainnya, yang kelima, performance of server usage. Dan yang terakhir adalah conclusion. Yang pertama yang akan kita bahas adalah introduction. Sebelum kita lebih dalam membahas performance, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dibuatnya chapter performance ini. Terdapat banyak efek yang merugikan yang tidak perlu dipertanyakan lagi bila terjadi kinerja yang lambat pada pengalaman pengguna atau user experience secara keseluruhan. Kinerja yang buruk tersebut tidak hanya menyebabkan frustasi atau secara negatif mempengaruhi tujuan bisnis, tapi juga menciptakan hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah pandemi global tahun ini membuat hambatan yang ada semakin terlihat. Kegiatan seperti belajar yang kita lakukan pada hari ini, bekerja dan bersosialisasi sudah berpindah menjadi virtual atau online. Dalam waktu yang bersamaan, performance tooling terus berkembang untuk menggambarkan berbagai aspek pengalaman pengguna dan mempermudah untuk menemukan permasalahan. Tools populer tersebut salah satunya adalah Lighthouse yang dimiliki oleh Chrome. Setiap data yang kami sajikan ke depannya merupakan sumber dari Chrome User Experience Report atau CRUX. Lighthouse Performance Score. Selanjutnya, apakah itu Lighthouse? Menurut web.dev, Lighthouse adalah alat yang bersifat open source, alat audit situs otomatis yang membantu pengembang dengan memberikan berbagai opportunities atau peluang dan diagnostik. Diagnostik yang dimaksud adalah karakteristik atau ciri-ciri untuk meningkatkan pengalaman pengguna situs tersebut. Lighthouse dapat dijalankan pada halaman web apapun, baik bersifat publik atau memerlukan autentikasi. Tools ini juga memiliki audit untuk menampilkan skor kinerja, aksesibilitas, progressive web application, SEO, dan lainnya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Lighthouse memiliki audit untuk melakukan diagnostik. Untuk Lighthouse versi 5, terdapat berbagai audit atau yang biasa disebut metrik untuk melakukan penilaian seperti first meaningful pain, time to interactive, first CPU idle, first contentful pain, dan terakhir speed index. Untuk teks yang saya berikan warna oranye merupakan metrik yang sudah tidak digunakan oleh Lighthouse versi 6. Bila kita lihat dari bobotnya, paling tinggi dipegang oleh metrik time to interactive dengan skor 33%, diikuti oleh speed index dengan 27%, first contentful pain dengan 20%, first CPU idle dengan 13%, dan yang paling kecil itu di first meaningful pain dengan 7%. Selanjutnya, Lighthouse versi 6. Metrik yang digunakan untuk melakukan penilaian adalah seperti cumulative layout shift, time to first byte, largest contentful pain, first contentful pain, speed index, dan time to interactive. Teks yang saya berikan warna oranye merupakan metrik baru dalam Lighthouse 6. Dan untuk bobotnya sendiri mengalami penurunan. Untuk bobot yang paling tinggi itu dipegang oleh dua metrik, yaitu largest contentful pain dan time to first byte dengan bobot 25%, diikuti oleh time to interactive dengan 15%, speed index 15%, first contentful pain 15%, dan yang terakhir paling kecil di cumulative layout shift dengan bobot 5%. Perbedaan utama Lighthouse versi 5 dan versi 6 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah metrik untuk melakukan penilaian kinerja. Sudah terlihat jelas bahwa di versi 5 hanya menggunakan 5 metrik, sedangkan versi 6 menggunakan 6 metrik. Yang kedua, mengutamakan core web vitals dan menurunkan bobot seperti first contentful pain, time to interactive, dan speed index. Yang ketiga, skor untuk halaman situs desktop dan mobile memiliki reference point
yang terpisah. Algoritma Leghouse menekankan tiga aspek pengalaman pengguna. Yang pertama, interactivity atau interaktivitas yang terdapat pada metrik total blocking time dan time to interactive. Yang kedua, visual stability atau stabilitas visual yang terdapat pada metrik kumulatif layout shift. Yang terakhir, yaitu di perceived loading yang terdapat pada metrik first contentful paint, speed index, dan largest contentful paint. Berikut chart yang menyatakan perbedaan skor Leghouse versi 5 dan versi 6 pada perangkat mobile. Bila dilihat dari chart berikut dapat kita lihat bahwa angka yang di sebelah 0 itu menyatakan perubahan yang meningkat dan sebelah kiri 0 menandakan perubahan yang menurun. Bila kita simpulkan dari chart berikut, yang pertama, terdapat 4% situs web yang tidak mencatat perubahan skor. Itu maksudnya di angka 0 itu persen of pages-nya ada di 4%. Yang kedua, lebih banyak jumlah situs yang mengalami penurunan daripada peningkatan. Selanjutnya, berikut chart distribusi skor untuk Lighthouse versi 5 dan versi 6 pada perangkat yang sama yaitu mobile. Bila dilihat dari chart berikut dapat kita simpulkan yang pertama, pada Lighthouse 6 peningkatan terjadi pada skor 0 sampai 25 dan penurunan pada skor 50 sampai 100. Yang kedua, pada Lighthouse 5 hanya 3% halaman menerima skor 100, sedangkan pada Lighthouse 6 jumlahnya turun menjadi 1%. Yang ketiga, Core Web Vitals. Pengertian Core Web Vitals menurut website web.dev merupakan aspek yang membantu para pemilik situs untuk mengukur seberapa mudah atau nyaman sebuah halaman ketika digunakan oleh pengunjung yang datang. Semakin bagus nilai Core Web Vitals-nya, berarti user experience situs tersebut semakin baik. Dengan begitu, kemungkinan akan tampil di halaman pertama hasil pencarian juga akan semakin tinggi. Metrik Core Web Vitals yang sangat penting sebagai berikut. Yang pertama, largest contentful paint. Yang kedua, first input delay. Yang ketiga, cumulative layout shift. Metrik pertama, largest contentful paint. Largest contentful paint merupakan waktu yang dibutuhkan elemen terbesar atau konten utama dalam sebuah halaman untuk dimuat atau dirender. Bentuknya konten tersebut bisa berupa gambar, teks, maupun video. Sederhananya, LCP merupakan waktu tunggu dari ketika kita mengklik sebuah link hingga kontennya ditampilkan seutuhnya di layar. Menurut web.dev, suatu halaman web dapat dibilang bagus atau good bila hasil LCP-nya di bawah 2,5 detik. Membutuhkan perbaikan atau needs improvement bila hasil LCP-nya lebih dari 2,5 detik kurang dari 4 detik. Sedangkan poor atau kurang bisa bila hasil LCP-nya itu lebih dari 4 detik. Elemen HTML yang dipertimbangkan dalam melakukan audit itu diantaranya yang pertama, elemen IMG image. Tentunya untuk elemen tersebut untuk menampilkan gambar. Yang kedua, elemen image dalam elemen SVG. Karena SVG itu sendiri tidak masuk dalam hitungan. Yang ketiga, poster atau gambar dalam elemen video. Karena elemen video yang sendiri tidak masuk ke dalam hitungan, hanya gambar posternya saja. Yang keempat, elemen dengan gambar latar yang dimuat dengan function URL. Contohnya itu ada di bawah. Body, background image, URL, paper.gif. Itu contohnya. Yang terakhir itu yang menjadi perhitungan itu ada di block level element. Nah, block level element itu merupakan elemen yang dimulai dengan baris baru. Dan dia itu juga menggunakan lebar yang full dari suatu page atau kontainer. Nah, contoh dari block level elemen itu ada di tag address, artikel, block quote, canvas, caption, div, from, form, H1 sampai H6 dan lain-lain. Berikut merupakan ilustrasi dari largest contentful paint dapat kita lihat
Di sini timeline-nya yang pertama ditampilkan itu tentunya first contentful pen yang akan dijelaskan nanti ke depannya, dan elemen-elemen yang tadi dimasuk dalam perhitungan itu perlahan-lahan tampil hingga sampai keseluruhan konten itu tampil. Itu largest contentful pen. Ini contoh pertama pada website CNN, yang kedua itu ini pada website Google. Penelitian yang dilakukan Web Almanac untuk menguji LCP atau Largest Contentful Pen adalah dengan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama itu berdasarkan perangkat, yang kedua berdasarkan lokasi geografis, yang ketiga berdasarkan titik koneksi. Nah, LCP berdasarkan device dapat kita lihat bahwa desktop lebih unggul untuk nilai skor good-nya, yaitu di 53%, diikuti dengan mobile dengan 43%. Mungkin dari kalian ada yang bertanya mengapa terjadi perbedaan antara desktop dan mobile, padahal kan halaman yang diuji itu sama. Nah, hal tersebut itu dikatakan oleh si web almanak itu bisa terdiri dari berbagai faktor. Bisa karena kecepatan jaringan, kemampuan perangkat, atau juga bisa karena ukuran gambar yang berbeda-beda. Tentu viewport untuk desktop dan mobile itu berbeda ya, lebih besar viewportnya untuk desktop. Dapat kita lihat bahwa hasil di geographic location itu paling tinggi itu dipegang oleh Korea Selatan dengan skor 76%, dengan 76% situs yang mendapatkan skor good atau bagus. Nah, itu itu merupakan fakta yang tidak bisa dihindari ya, karena Korea Selatan sendiri itu merupakan consistent leader dengan kecepatan download di angka 145 Mbps berdasarkan report yang dilakukan oleh Speedtest Global Index. Diikuti negara maju lain seperti Jepang, Czech, Taiwan, Jerman, Belgium, Belgia, dan lain-lain. Sedangkan yang paling buruk itu di sini yang paling rendah nilainya itu dipegang oleh negara India dengan dengan 16% situs web yang hanya mendapatkan nilai good atau bagus. Nah, hal itu juga bisa dibilang wajar karena di India sendiri populasi orang yang terkoneksi dengan internet terus semakin bertambah. Nah, ditambah juga kecepatan jaringan baik untuk mobile dan desktop masih menjadi sebuah masalah. Karena menurut penelitian sendiri di India, untuk jaringan 4G itu kecepatan downloadnya di 10 Mbps dan 3G di 3 Mbps, dan untuk desktop itu di bawah 50 Mbps. Nah, yang ketiga itu berdasarkan connection type. Dapat kita simpulkan di sini berdasarkan hasil ini di offline itu 18% yang good, di slow 2G itu di bawah, bahkan di bawah 0%, bahkan hanya 0% maksud saya, dan di 2G itu di 1%, 3G hanya 8%, dan di 4G hanya 48%. Nah, dari chart tersebut dapat kita simpulkan bahwa semakin lambat jaringan, maka hasil pengukuran menjadi sangat buruk. Namun, jika kita lihat di sini 4G saja masih memiliki skor di bawah 5, situs yang menghasilkan good itu masih di bawah 50%. Berarti itu menandakan bahwa user itu belum merasa puas gitu. Berarti di sini connection type itu eh, tidak memberikan kontribusi yang begitu tinggi untuk hasil LCP ini. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga nih kenapa ada website itu memiliki hasil LCP yang buruk dan hasil yang bagus. Nah, untuk yang buruk sendiri, kenapa sih LCP bisa mendapatkan hasil yang buruk? Itu terdiri dari berbagai penyebab. Nah, yang pertama itu bisa karena waktu tanggap dari server yang lambat atau waktu respon dari server yang lambat. Yang kedua bisa karena ada file JavaScript atau CSS yang memblokir renderan. Jadi yang diutamain itu meloading script dari JavaScript atau CSS. Jadi yang konten yang penting itu lainnya itu jadi keterbelakangan gitu. Terus bisa juga karena waktu untuk memuat sumber daya atau resource yang lambat,
Dan yang terakhir, rendering dari sisi klien. Nah, menurut web.dev ini, bagaimana cara meningkatkan skor pada LCP? Itu bisa dengan berbagai cara. Tadi kan kelemahannya di waktu tanggap atau respon dari server lambat. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara mengoptimalkan server atau menggunakan CDN yang terdekat dengan server. Bisa juga melakukan cache assets. Nah, yang kedua, tadi kan kelemahannya di file CSS atau JS yang memblokir perenderan. Nah, itu tuh bisa dihindari itu dengan cara mengoptimasi si CSS itu sendiri. Nah, mengoptimasi CSS itu bisa dengan berbagai cara seperti minify CSS, habis itu menunda CSS yang tidak penting, menggunakan inline critical CSS. Nah, itu contohnya ada gambar di samping itu. Nah, itu merupakan inline critical CSS. Yang kedua, dan kita juga harus bisa mengoptimasi JavaScript itu dengan cara meminify, mengkompres JavaScript-nya, atau menunda JavaScript yang tidak penting. Bisa juga dengan minimize unused polyfills. Nah, itu teknik dari si web.tem itu. Yang selanjutnya itu bisa juga melakukan optimasi pada gambar. Jadi jangan sampai gambar yang ada di web itu berat, itu bisa dilakukan dengan cara meminimalisir ukurannya, melakukan kompresi pada gambarnya. Nah, selanjutnya itu juga bisa dengan menggunakan teknik preload untuk sumber daya atau resource yang penting dan menggunakan rendering dari sisi server. Untuk matriks selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alfred. Oke, metrik yang kedua merupakan cumulative layout shift. Next ya. Nah, cumulative layout shift ini atau CLS merupakan metrik yang mengukur perubahan layout apa saja yang terjadi setelah halaman websitenya dimuat. Perubahan yang diukurnya ini hanya perubahan yang terjadi bukan karena kemauan user. Contohnya misalnya elemen yang muncul tiba-tiba atau pop-up yang menggeser elemen lainnya. Nah, sedangkan perubahan yang terjadi karena input usernya sendiri, misalnya drop down atau sidebar, itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungannya. Nah, sebuah website ini nilai CLS-nya dikategorikan sebagai bagus apabila nilai perhitungan CLS-nya di bawah 0,1. Nah, butuh peningkatan jika nilainya antara 0,1 sampai 25 dan buruk apabila nilainya di atas 0,25. Next. Ini salah satu contohnya dari CLS. Nah, itu mungkin agak cepat ya videonya. Tapi di situ bisa dilihat di video ini kan di-set sebagai video yang maaf. Maksud saya video ini di-set sebagai video for kids. Nah, masalahnya adalah video for kids ini kalau seandainya di-minimize, dia akan keluar pop-up di bawahnya. Jadi kalau seandainya kasusnya adalah user ingin menutup videonya langsung, refleksnya itu pasti jempolnya akan mengarah ke tombol X-nya. Sedangkan untuk video for kids ini dia ada pop-up ekstra yang memunculkan tombol learn more. Learn more-nya ini tempatnya ada persis di tempat tombol X itu sebelumnya. Dan alhasil, usernya malah akan kebawa ke tempat yang mungkin dia nggak peduli sama sekali, yaitu web page yang watching made for kids content itu. Yuk, next. Ini ilustrasi lain CLS-nya. Ini contohnya yang lebih dalam tanda kutip bahaya ya. Nah, seperti yang terlihat di videonya itu, usernya misalnya sedang online shopping, dan kemudian dia pengen balik ke page yang sebelumnya, entah ada yang terlewat atau misalnya kebeli double. Awalnya ingin diklik di situ kan no go back, tapi karena tiba-tiba muncul advertisement untuk yang aplikasinya itu, yang terklik justru malah yes place my order. Nah, tentunya ini bahaya karena user bisa jadi hilang duit hanya karena elemen websitenya ada yang tiba-tiba bergerak ketika sedang dipakai oleh user. Next. Ini bukan contoh lainnya ya dari CLS. Pada kedua gambar ini,
kan ada ya layout yang berubah di situnya. Untuk gambar yang pertama itu yang di sebelah kiri, seluruh bagian yang berwarna hijau itu bergerak turun karena munculnya tombol Click Me. Nah, sedangkan di gambar kedua itu tombolnya dari ada 4, kemudian ada yang muncul lagi di tengah-tengahnya. Jadi keempat tombol itu kecuali yang tombol cat itu kan posisinya berubah. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana cara menentukan nilai CLS sendiri? Masih belum ya. Nilai CLS itu ditentukan oleh rumus yang sederhana ya, yaitu bagian dari halaman yang mengalami perubahan letaknya, dari persennya, dikalikan dengan elemen yang perubahan letaknya paling jauh didasarkan pada besar page-nya sendiri, itu juga dalam persen. Nah, misalnya untuk gambar di sebelah kiri itu, besar page-nya kan yang berubah sebesar 50% ya, ditandai dengan garis titik-titik itu. Maksud saya persegi titik-titik yang warna merah itu. Dan elemen hijaunya itu bergerak sekitar 1/7 dari halaman, yaitu kira-kira 0,14 gitu, 0,14%. Jadi nilai CLS itu adalah 50% kali 14%, yaitu 0,07. Nah, itu cara menghitung nilai CLS, dan nanti itu yang akan dipakai sebagai penilaian metriknya. Next. Sama seperti yang tadi, pembagian riset terhadap CLS ini dibagi menjadi 3, yaitu menurut device-nya, dan menurut geographic location-nya, dan juga connection type-nya. Selanjutnya. Kalau menurut perangkatnya sendiri, bisa dilihat bahwa nilai CLS untuk situs mobile ini sedikit lebih bagus dibandingkan nilai CLS untuk situs desktop-nya. Walaupun yang di situ di grafnya terlihat yang buruk tidak berubah, tapi yang bagusnya untuk yang mobile sedikit lebih tinggi. Nah, hal ini terjadi karena situs-situs yang didesain untuk mobile itu optimization UX itu lebih terfokus pada visualnya dibandingkan fungsi atau mungkin fiturnya. Ya, next. Nah, menurut lokasi geografisnya sendiri pada dasarnya CLS cukup baik. Itu juga setidaknya yang paling rendah di situ mungkin angkanya agak terlalu kecil untuk dibaca, tapi itu 56%. Itu untuk rating yang bagusnya yang warna hijau. Nah, stabilitas visual ini jadi nggak begitu dipengaruhi oleh geografi, karena yang paling atas juga perbedaannya itu hanya 13% dibandingkan yang paling jelek. Ya, berarti bahwa CLS ini pada umumnya bukan buruk karena lokasi dari usernya. Next. Ini merupakan graph aggregate CLS performance by connection type. Untuk yang ini juga cukup logis ya. Nah, CLS yang terbaik pasti adalah CLS untuk website-website yang entah sudah disimpan di servernya atau di dalam cache-nya sendiri, alias koneksinya tidak butuh koneksi untuk worldwide lagi, atau dengan kata lain offline. Ya. Karena penerimaan elemen-elemen oleh user paling cepat jika koneksinya bukan online, maka website-website yang jenis koneksi ini kemungkinan pergerakan elemen tiba-tibanya paling kecil. Ya, bisa dilihat itu ya, untuk yang nilai CLS yang paling bagus adanya itu di koneksi yang offline. Nah, untuk yang lainnya, yang koneksi online-nya sendiri, nggak begitu bisa disimpulkan sih dari datanya ini, tetapi ini diasumsikan bahwa web font dan gambarnya bisa lebih banyak yang dimasukkan ke dalam cache-nya kalau koneksinya lebih modern, yang tentunya hal itu akan meningkatkan rating CLS-nya karena alasan yang sama dengan tadi disebutkan itu. Iya, next. Nah, kalau seandainya kita punya website yang nilai CLS-nya rendah, bagaimana cara sebelum bagaimana cara meningkatkannya, itu ada yang pertama kan penyebab utamanya dulu. Nah, penyebab utamanya ya gambar, foto, video tanpa dimensi.
Lalu ada iklan dan iframe serta objek lain yang tanpa dimensi juga. Nah, kemudian web font yang dapat menyebabkan flash of invisible text atau flash of unstyled text. Dan kemudian konten yang dimasukkan ke halaman website secara dinamis. Dan juga yang terakhir itu tindakan menunggu respons jaringan sebelum memperbarui DOM-nya itu. Next. Sekarang cara meningkatkan skor CLS itu sendiri. Yang tadi di sebelumnya itu yang penyebab utamanya ada banyak sekali ya yang berhubungan dengan dimensi elemennya itu. Ya tentunya salah satu cara yang paling berpengaruhnya itu adalah menambahkan dimensinya. Ya, dan kemudian juga gunakan atribut rel sama dengan preload. Nah, untuk yang dimensi dan rel sama dengan preload ini merupakan cara mencegah layout shift untuk konten-konten yang memang harus dimunculkan dalam website tersebut. Nah, tentunya untuk web konten yang mungkin bisa dihilangkan, ya cara paling simpelnya ya jangan dimunculkan saja. Ya, next. Nah, kemudian metrik yang ketiga itu adalah first input delay atau FID. Nah, FID itu adalah jarak waktu antara interaksi pertama user dan respon pertama browser dalam menanggapi interaksi tersebut. Nah, di situ bisa dilihat kalau website itu nilai FID-nya dikategorikan sebagai bagus apabila waktu responsnya lebih cepat dari 100 milisecond, butuh peningkatan itu dari 100 sampai 300 milisecond, dan di atas itu dikategorikan buruk. Next. Nah, itu ada gambar ilustrasi FID-nya itu yang di bagian tengah bawah. Itu saya tidak akan menjelaskan total semuanya karena yang berhubungan di sini kan hanya yang FID-nya saja. Jadi pada intinya begini, itu kan ada main thread yang main thread itu adalah misalnya browser yang sedang bekerja, contohnya sedang meload script JavaScript, itu adalah contoh yang paling utamanya. Nah, misalnya kalau browser ini sedang meload script, kemudian ada input yang datang dari user, browser ini nggak akan merespon terhadap input tersebut sampai scriptnya sudah beres di load. Nah, waktu user ini menunggu yang nanti jadi nilai FID-nya. Next. Ya, masih sama dengan yang dua tadi ya, dibaginya jadi 3 ini risetnya, yaitu menurut device-nya, menurut lokasi geografis, dan connection type-nya. Nah, untuk pembagian yang nilai FID menurut device. Untuk website-website desktop itu nilai FID-nya sempurna ya. 100% yang bagus, yang berarti jumlah orang yang mengalami latensi interaksi ini bisa dianggap sangat rendah atau bahkan mungkin hampir nggak ada. Untuk website-website mobile, user yang mengalami delay ini lebih banyak ya, kemungkinan besar karena keterbatasan device-nya sendiri, kemampuan komponen, terus juga latensi jaringannya, serta efisiensi baterainya sendiri. Tentunya ketiga itu membatasi kemampuan CPU dari device-nya. Next. Lalu kemudian untuk pembagian berdasarkan lokasi geografis. FID ini berhubungan ketat dengan kemampuan eksekusi JavaScript dari device user. Jadi itu mungkin kalau ada yang bisa baca tulisannya, itu negara-negara yang penduduknya cenderung kurang mampu untuk membeli device-device yang kuat, itu adanya semua lebih di bawah. Contohnya itu misalnya ya, kayak India, Thailand, terus yang Argentina, bahkan Indonesia juga ada di bawah. Sedangkan yang lebih secara ekonomis tuh negara yang lebih kuat adanya di atas sih. Yang seperti Korea, Australia, itu Kanada, juga US. Nah, walaupun begitu juga persentase situs web yang FID-nya tergolong buruk atau mendekati 0 untuk semua negara yang diamati. Next. Menurut connection
type-nya sendiri ini juga cukup jelas sih. Ya, kecepatan koneksinya lebih bagus tentunya akan membantu pengunduhan script-nya itu. Jadi browsernya bisa merespon input user dengan lebih cepat. Dan tentunya berarti nilai FID-nya akan lebih bagus. Next. Mengapa FID itu bisa jelek? Penyebab utamanya itu cuma ada satu, yaitu eksekusi JavaScript-nya yang entah berat atau tidak efisien. Nah, hal ini terjadi karena browser tidak akan bisa merespon terhadap input apapun yang seperti yang sudah saya bilang tadi. Karena JavaScript itu kan yang sedang dieksekusi bisa jadi menyuruh browser untuk melakukan suatu fungsi. Jadi selama script-nya ini belum selesai diproses, browser itu nggak akan merespon dan menjalankan input apapun dari user. Next. Berikutnya merupakan cara untuk meningkatkan nilai FID. Tentunya cara yang paling simple dan paling straightforward itu adalah mengurangi jumlah script-nya yang di-load oleh browser. Dan kemudian yang ketiga itu adalah defer dan async. Keduanya ini merupakan atribut yang bisa dipasangkan kepada script. Yang keduanya itu memberi sinyal kepada browser untuk mengunduh script tersebut duluan secara asinkronus nama lainnya. Nah, hal ini untuk mengeliminasi dibutuhkan waktu untuk mengunduh script tersebut setelah page-nya bisa dipakai oleh user. Dan kemudian juga yang terakhir ada code splitting ya. Itu salah satu cara simple lainnya. Ya, code splitting itu terjemahan bahasa Indonesia kan ada pemecahan kode. Jadi scriptnya itu dipecah-pecah dan browsernya nanti disuruh untuk meload hanya yang dibutuhkan. Nah, selain itu kan memecah-pecah script juga memungkinkan browser untuk menanggapi input dari user dengan lebih cepat. Karena kode yang di-load oleh browser itu bukan satu kode yang besar, tapi banyak kode yang kecil-kecil. Jadi apabila ada input user yang datang, kodenya itu bisa dalam tanda kutip diberhentikan terlebih dahulu. Yuk, next. Nah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, itu Konrad. Ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu first contentful paint dan time to first byte. Yang pertama, first contentful paint atau disingkat dengan FCP. FCP merupakan waktu mulai dari saat halaman mulai dimuat hingga saat bagian di mana konten ditampilkan di layar. Konten yang ditampilkan mengacu pada teks, gambar, elemen SVG, atau elemen kanvas. FCP adalah indikator yang baik dari kecepatan yang dirasakan karena menggambarkan berapa lama orang menunggu untuk melihat tanda-tanda pertama pemuatan situs. Selain itu, pengguna dapat menilai kesan awal dari situs tersebut. Yang bisa kita lihat dari gambar berikut, bahwa indikator yang mengatakan good itu di bawah 1.8 second. Lalu need improvement di antara 1,8 second sampai dengan 3 second. Lalu indikator yang dikatakan poor lebih dari 3 second. Next. Berikut adalah ilustrasi tentang FCP. Jadi setelah website dijalankan, tampillah seperti teks, gambar, dan lain-lain. Sebelum dan setelah munculnya konten, itulah yang nantinya dihitung oleh FCP. Next. FCP terbagi menjadi 3. Yang pertama, FCP by device. FCP yang berdasarkan perangkat. Lalu ada FCP by geographic location. FCP yang berdasarkan lokasi geografis. Lalu yang ketiga, FCP by connection type. FCP berdasarkan tipe koneksi. Dari grafik FCP by device desktop tersebut, pengguna seluler
akan lebih sering mengalami FTP yang lebih lambat daripada pengguna desktop. Pengguna lebih cenderung memiliki pengalaman yang baik atau buruk daripada pengalaman yang biasa-biasa saja. Next. Dari grafik FTP by device seluler, membandingkan FTP di perangkat seluler dari tahun ke tahun, yaitu 2011 dan 2020, lebih sedikit pengalaman baik dan lebih banyak pengalaman sedang dan buruk. Tingginya persentase FTP yang kurang ideal ini adalah sumber frustasi dan pengalaman pengguna yang menurun. Next. Berikut adalah grafik FTP by geographic location. Republik Korea memimpin dengan 62% situs yang melaporkan FTP cepat, hampir 2 kali lipat sejak tahun lalu. Negara lain di peringkat teratas juga melipat gandakan jumlah pengalaman bagus, sementara presentasi yang biasa-biasa saja menjadi lebih kecil. Jumlah situs FTP yang berkinerja buruk meningkat. Ada juga mengapa Korea ini memimpin dengan 62% dikarenakan ada faktor dari koneksi maupun device yang digunakan. Next. Lalu lanjut ke grafik FTP by connection type. Koneksi offline memiliki 10% situs yang melaporkan FTP cepat, bahkan mengalahkan koneksi 2G dan 3G. Sementara koneksi 4G memimpin dengan 31% situs yang melaporkan FTP cepat. Next. Lalu, bagaimana cara meningkatkan yang persen-persen pada grafik yang kita lihat sebelumnya? Di antaranya adalah aktifkan caching pada situs, lalu kompres gambar situs web sehingga gambar tersebut memiliki size yang kecil, lalu yang terakhir mengoptimalkan JavaScript dan CSS situs Anda. Lalu selanjutnya ke metrik 5, yaitu time to first byte. Time to first byte adalah jeda waktu antara browser mengirim request pertama sampai ke saat browser menerima respon pertama dalam milisecond. Permintaan untuk diproses yang cepat dapat memengaruhi metrik performa lainnya. Next. Lalu berikut adalah ilustrasi dari TTFB. Awal-awal user membuka link website tersebut. Lalu browser melakukan request HTTP ke server. Lalu browser melakukan request HTTP, lalu browser menerima respon server. Dari browser melakukan request HTTP ke server ke browser menerima respon server, itu dihitung durasinya dari TTFB. Lalu setelah menerima respon server, browser melakukan rendering konten halaman. Setelah itu, halaman website dapat dilihat oleh pengguna. Dari browser melakukan request sampai dengan halaman yang utuh adalah waktu di mana waktu total dari halaman itu secara utuh. Next. TTFB memiliki tiga jenis, yaitu TTFB device, yaitu berdasarkan perangkat. Lalu TTFB geographic location berdasarkan lokasi geografis. Lalu yang terakhir TTFB connection type berdasarkan tipe koneksi. Next. Dari graf tersebut, dari TTFB device,
yang dibagi menjadi dua, yaitu desktop dan phone. 76% pada website desktop memiliki performa yang tidak bagus. Bisa dilihat dari yang kuning itu dari desktop 55%, lalu yang poor 21%. Dan 83% pada website dalam phone memiliki performa yang tidak bagus, yaitu 57% dari need improvement, lalu 26% dari poor dari si phone. Artinya bahwa performa tersebut perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat menyaingi desktop. Next. Selanjutnya TTFB Geographic Location. Perbedaan performa website dari berbagai daerah. Dari grafik berikut memberitahu bahwa negara Korea memiliki 50% situs website yang cepat. Ambang batas dari tahun sekarang hingga tahun ini telah berubah sehingga mengalami perubahan. Dari graf-graf sebelum-sebelumnya bahwa Korea ini selalu memimpin atau memiliki persen yang sangat tinggi. Sehingga bisa dikatakan Korea memiliki koneksi atau device yang sangat mendukung. Next. Selanjutnya TTFB by connection type. Dari grafik tersebut bahwa offline memiliki 22% yang dikatakan cukup baik. Lalu 4G yang memiliki 21% yang dibilang cukup baik. Lalu dari sini cukup terkejut karena offline dan 4G hampir dapat menyaingi sehingga memiliki performa yang bagus dalam TTFB. Next. Ada beberapa penyebab utama dari TTFB yang buruk. Yaitu yang pertama jumlah traffic tinggi, lalu lokasi server yang sangat jauh, lalu performa server kurang memadai, lalu terlalu banyak plugin, tidak menggunakan sistem caching, versi PHP yang belum diperbarui, dan waktu tanggap DNS lama. Next. Lalu bagaimana cara meningkatkan skor pada TTFB? Yaitu menggunakan web hosting yang cepat, memanfaatkan caching, lalu memperbarui tema dan plugin, menggunakan content delivery network, dan memakai jasa DNS premium. Lalu yang kelima, performance observer. Performance observer digunakan untuk mengamati peristiwa pengukuran kinerja dan diberitahu tentang entry kinerja baru saat dicatat dalam garis waktu kinerja browser. Next. Dari grafik tersebut bahwa performance observer digunakan oleh 6-7% situs yang dilacak, bergantung pada jenis perangkat. Perangkat mobile lebih banyak menggunakan performance observer ketimbang desktop. Next. Lalu masuk yang keenam, conclusion atau kesimpulan. Dari presentasi yang teman-teman presentasikan bahwa dapat menyimpulkan data menunjukkan kepada kita bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di bidang percepatan pengecatan awal LCP dan FCP. Seperti yang kita lihat bahwa di negara Indonesia masih terlihat paling bawah. Dan pengiriman aset TTFB.
Seringkali kinerja terasa seperti masalah front end yang inherent, sementara banyak peningkatan signifikan dapat dicapai di back end dan melalui pilihan infrastruktur yang sesuai. Mungkin kalau misalkan dari back end itu lebih dioptimasikan terhadap misalkan SQL query. SQL query yang sangat kompleks. Nah, SQL query yang kompleks tersebut dapat dioptimalkan sehingga situs-situs yang ada lebih cepat diakses oleh pengguna. Next. Sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan, saya akan mendemonstrasikan bagaimana software like host bekerja pada sebuah halaman website tertentu. Halaman yang saya pilih di sini adalah Wikipedia Indonesia di halaman utamanya. Dan untuk informasi bahwa Lighthouse itu bisa dijalankan di setiap browser yang Anda gunakan. Kalau Anda tidak menggunakan Chrome, bisa mendownload extensionnya. Dan kalau menggunakan Chrome, bisa langsung dengan cara klik kanan, pencet Inspect, pilih Lighthouse. Di sini ada tulisan Generate Report. Tapi sebelumnya di sini kita bisa memilih kategori apa saja yang mau diuji, misalnya performance, progressive web app, best practice, accessibility, atau SEO. Dan di sini kita juga bisa pilih device-nya mau mobile atau desktop. Nah, di sini untuk kategori saya memilih performance dan untuk device saya memilih desktop. Generate report. Untuk hasil dari pengujian oleh Lighthouse didapatkan skor performance itu berada di angka sempurna itu 100. Di sini ada terdapat 6 metrik dan beserta hasilnya seperti first contentful pen-nya di 0,3 detik, speed index di 0,4 detik, largest contentful pen di 0,5 detik, time to interactive di 0,3 detik, total blocking time di 0 detik, dan kumulatif layout shift-nya di 0,036. Untuk dapat melihat bagaimana Lighthouse melakukan tracing pada website, bisa dilakukan dengan cara menekan tombol ini. Dan untuk melihat bagaimana cara Lighthouse melakukan perhitungan terhadap performance, bisa dengan menekan ini. Nah, di sini saya memberitahukan dahulu diagnostik apa saja yang diberikan oleh Lighthouse. Nah, berikut merupakan diagnostiknya. Nah, maksud dari diagnostik ini adalah merupakan cara-cara yang dapat dilakukan oleh si pemilik website agar hasilnya itu bisa jauh lebih baik dari hasilnya sekarang. Detailnya seperti ini, dan saya akan mencoba melihat bagaimana Lighthouse melakukan tracing pada website Wikipedia ini. Di sini dapat dilihat, akan saya perbesar. Nah, di sini dapat dilihat bagaimana si Lighthouse itu bekerja melakukan tracing pada halaman website ini. Di sini juga bisa kita lihat kapan pertama kali first span-nya dilakukan, itu di 196 milisecond, dan untuk first contentful pen-nya di sekitar 196 juga. Dan untuk di sini largest contentful pen-nya berada di time-nya itu di 168 milisecond. Nah, untuk detailnya kalian bisa lihat di sini. Dan di sini juga dijelaskan nih, oh misalnya warna biru itu apa saja, ada loading, di sini ada warna kuning itu scripting, warna ungu itu ada rendering, ini sistem, ini idle, ini totalnya. Dapat lihat di sini. Nah, di sini juga bisa dapat lihat warningnya ada apa saja. Sorry, tadi maksud saya first contentful-nya itu berada di timestamp 168,5 milisecond, dan untuk largest-nya ada di 168,5 juga. Di berdekatan. Nah, ini untuk misalnya untuk di jenjang waktu tertentu bisa dilihat di sini. Nah, sini banyak fiturnya.
Dan satu lagi yang akan saya tunjukkan itu bagaimana Lighthouse melakukan perhitungan pada halaman website itu dengan memencet ini, si kalkulator. Nah, di sini dapat dilihat bahwa eh, first content poolnya sekian, detailnya sekian, isinya sekian, LCP sekian, TTI-nya sekian, TBT-nya sekian, CLS-nya sekian. Di sini. Nah, di sini juga kita bisa mengatur untuk device type. Type-nya itu bisa kita ubah ke mobile, itu gimana. Tentunya hasilnya pasti lebih baik. Dan untuk juga misalnya bisa mengatur versinya, bisa mau lihat versi 8 gimana, hasilnya juga sama 100, versi 6 atau 7 itu 100 juga, dan di versi 5 itu hasilnya pasti jauh lebih baik karena metriknya lebih ketat di versi 6. Untuk di sini juga bisa melihat perbandingan untuk show all semua. Nah, di sini juga bisa melakukan simulasi, misalnya di website kalian juga di beberapa detik bisa digeser-geser, di sini hasil langsung keluar seperti itu. Demikian merupakan sesi dari demonstrasi Lighthouse. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan.